Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,32%. Dengan total market cap mencapai di 1,62 triliun US dollars, dengan peningkatan Bitcoin dominan sebesar 0,06% dan peningkatan volume sebesar 32,95%. Untuk Bitcoin terjadi peningkatan sebesar 0,36% saja dalam 24 jam terakhir, tetapi ini menunjukkan bahwa altcoins cenderung terjadi koreksi karena Bitcoin dominance meningkat ya. Nah, pada hari ini seperti biasa aku akan ingatkan bahwa ini adalah DCWT sesi pertama. Di sesi pertama ini kita akan membahas Bitcoin dan Ethereum. Untuk altcoinsnya kita akan bahas nanti di sesi kedua. Jadi buat lo yang pengen pair favorit lo dibahas di DCWT di sesi kedua, lo boleh komen di bawah video ini ya. Oke, untuk hari ini seperti biasa gue ingatkan juga bahwa TCI sekarang sudah aktif di Twitter atau di X. Buat lo yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan crypto, finance. Bentuknya bisa analisa news dan juga memes. Untuk economic calendar hari ini GMT plus 7 seperti biasa ini hari Senin ya. Hari Senin dari US nggak ada yang terlalu penting, jadi kita hari ini bisa lebih fokus ke TA. Sementara untuk besok, tanggal 30 hari Selasa ya, dari US coba kita cek dan akan keluar dua data penting, yaitu CB Consumer Confidence dan JOLTS Jobs Opening, yaitu untuk besok hari Selasa ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke news, dan news ini datang dari US, di mana FTX sedang menjual kripto dan stockpiling cash untuk membayar para klien dengan accounts yang sekarang masih frozen sejak collapse ya. Berarti udah lumayan lama juga sih. Udah berapa tahun ya? 2 tahun atau setahun? Ya udah setahun lebih lah yang pasti ya. Nah, di mana sekarang ini awalnya tuh satu concern ya, karena banyak yang berpikir bahwa waduh, kalau gini caranya nanti Solana, terutama Solana ya, Solana bakal ngedrop dan seterusnya karena banyak dipegang oleh FTX. Dan gue udah specifically membahas di satu video mengenai berapa banyak sebenarnya dipegang oleh si FTX, dan nyatanya nggak sebesar yang kita pikir gitu. Jadi makanya ya sekarang walaupun kondisi market sedang bearish, FTX jual pun Solana cenderung nggak terlalu banyak berubah gimana sih ya. Kalau kita lihat di sini ya, Solana itu ada di sini nih, masih oke 97-an ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu, dan ini bisa dibilang secara cash market itu ngedouble dari 2023 awal sampai sekarang ya. Itu peningkatannya ya nyaris ngedouble lah ya, nyaris dari 2,3 jadi 4,4 ya. Oke, sekarang kita akan geser ke analisis di Twitter. Ini ngomongin soal halving ya. Halving sudah semakin mendekat. Nah, ada yang nanya, Bang, halving ngedam lagi atau ngepump nih? Nah, kita harus lihat dari sisi ininya, apakah akan terjadi resesi atau tidak. Gue udah bahas pernah beberapa kali sebelumnya. Kalau terjadi resesi ya kita harus siap dengan possibility seperti ini. Tapi selama tidak terjadi resesi, halving ya, pre-halving biasanya akan cenderung konsolidasi atau bearish sedikit ya, seperti di sini nih ya. Di sini cenderung lebih masuknya konsolidasi lah ya. Nah, tetapi kalau seandainya nggak kena resesi ya akan cenderung naik setelah itu ya. Sekali lagi dengan catatan tidak terkena resesi gitu ya. Kalau orang bilang, lo Bang kali ini kenapa waktu kemarin kok kena nih? Nah, kemarin ini ya pertama terjadi resesi ya, dan resesinya nggak nanggung-nanggung, itu zaman COVID ya. Kapan sih terakhir kali seluruh dunia itu dipaksa untuk stay di rumah gitu ya? Ya di masa-masa COVID ini. Jadi ya bisa dibilang itu black swan event lah ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa di sini. Concern gue beneran terjadi ya, MA20 mereject Bitcoin ya, tapi untungnya minimal sekarang kita bisa di sini dia masih belum menyerah Bitcoin ya, nggak breakdown gitu, masih mencoba untuk menembus MA20. Jadi kalau menurut gua PR hari ini masih sama seperti kemarin. Yang pertama adalah bertahan di atas dari 41.679, dan PR keduanya adalah reclaim MA20. Nah, buat lo yang buka posisi long karena sudah terjadi atas kedua ya asik nih, udah dapat udah kena target TP ya. Profitnya berapa ya, lumayan lah, 1,5%, not bad. Nah, untuk sekarang itu adalah yang versi dailynya ya.
Kalau sampai seandainya bearish lagi gimana bang? Turun lagi ke bawah. Ya kalau gua sih tetap satu, PR-nya masih sama untuk Bitcoin. Kalau ternyata skenario jadi lebih bearish lagi, yaitu adalah bertahan di atas dari bull support band yang sekarang udah sedikit naik ya, karena udah weekly close. Sekarang udah di angka 37.872 sampai 37.146 ya. Jadi kalau sampai jelek-jeleknya ke situ, ya gue berharap dia bisa mantul ya. Itu kurang lebih untuk Bitcoin di weekly ya. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar untungnya ya market opennya masih tetap di bawah dari MA 200. Semoga ya pada hari ini dia akan ke reject ya, ini ke reject dan lanjut membuat lower low. Itu harapan gua. Ya minimal retest dulu MA 20 atau 50 deh ya. Itu harapan gua untuk indeks dolar secara overallnya ya. Nah, untuk hari ini kita bisa lihat ya secara struktur Bitcoin sendiri masih oke ya. Ini masih higher high. Dia tidak break juga secara struktur ya. Tetapi sekali lagi concern gue utama adalah MA20. Apakah dia akan menjadi tukang pukul atau tidak? Karena kalau kita lihat di kemarin aja ya 2022 aja gitu ya. Ya lu lihat sendiri di sini ya apa yang terjadi. Ya dipukul lagi, dipukul lagi. Jadi Bitcoin dipukulin oleh MA20 itu bukan hal yang baru gitu. Jadi berkali-kali. Nah, semoga kali ini enggak. Semoga kali ini dia bisa tembus ke atas ya. Dan tentunya reclaim MA20 dan menjadikan MA20 sebagai resisten ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu secara makronya. Kita selanjutnya akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Dan selanjutnya kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan sebelum kita masuk ke buy limit, gue sedikit kelupaan ya. Buat orang yang mengatasnamakan TCI untuk buat grup VIP atau buat trading, apalah trading bersama, trading fund bersama dan seterusnya, gue pastikan itu bukan dari TCI, karena TCI tidak buka grup gituan dan tidak ada rencana untuk buka grup gituan ya. Jadi jangan sampai ketipu, karena udah ada beberapa orang yang bukan komen sih, lebih tepatnya ngelapor ke gue ya, bang ada yang pakai nama lu. Nah jadi hati-hati ya, pastikan jangan kasih duit apapun ya, karena semua konten dari TCI itu tidak berbayar. Sekali lagi, konten kita tidak ada yang berbayar dan tidak ada grup VIP ya. Oke. Jadi maksud gua berbayar tuh gini ya, jadi nggak ada lu harus bayar untuk nonton konten gua, nggak ada ya. Jangan sampai mau ketipu yang urusan gituan juga ya. Oke, untuk Bitcoin sendiri kita bisa di sini ya, dia masih menjadi main problemnya adalah MA20. Dia sudah terjadi retest 1 dan hari ini sudah terjadi retest kedua. Secara buy limit kedua itu di angka 41.679, buy limit ketiga di angka 41.204 ya.
Nah, ini untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya kemarin sudah dapat posisi long ya, udah kena target TP. Nah, sekarang sudah dapat posisi short karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di EMA20. Nah, pertanyaannya apakah dia akan kena ke target TP short kita yaitu di angka 41.679. Jadi jangan lupa untuk dipasang target TP-nya ya. Itu kurang lebih untuk di Bitcoin. Sekali lagi kalau strukturnya bisa lanjut bullish ya. Di sini kan sudah membuat satu higher high nih. Nah, kalau dia bisa buat higher low di sini dan naik lagi ke atas, nah itu bisa pertanda untuk Bitcoin mulai reversal ya. Oke, untuk Ethereum kita bisa lihat di sini dia sedikit berbeda ya. Kalau Bitcoin kemarin ya sebenarnya mirip-mirip sih. Tapi bedanya kalau Bitcoin jelas ke-reject oleh EMA20. Kalau Ethereum dia belum ke-reject apa-apa tapi udah cenderung turun. Nah, ini masih sama teori gua sama yang kemarin ya. Jadi Ethereum ini sepertinya lebih ya udah ngikutin BTC deh. Ikutin BTC aja deh. BTC mau kemana dia ikutin. Karena kalau kita di sini setelah dia drop 2 hari ini terutama ya di 6% di sini dan di 3% di sini dia sepertinya mulai kehilangan momentum dan lebih cenderung ngikutin BTC aja ya. Nah, jadi untuk posisi spotnya buy limit pertama di 2232, buy limit kedua di angka 2177 dan buy limit ketiga di angka 2123. Itu untuk posisi spotnya ya. Untuk posisi futures apabila terjadi retest 1, retest 2 di angka 2232, target TP agresifnya di angka 2317. Kalau mau cenderung sedikit lebih konservatif mungkin di sini nih ya. Di sekitar 2267. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 2317, kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 2232 ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi pertama kita. Buat lu yang pengen pembahasan altcoins nanti kita akan bahas di DCWT sesi kedua, di mana di situ kita bisa request dulu nih ya. Apabila yang kalian request atau pair yang kalian request di bawah itu cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua ya. Seperti biasa mengingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.